Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom, berjumpa lagi. Salam dari Bogor, kota hujan. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang penting yang ada dalam ajaran kita, firman Tuhan, yaitu peristiwa-peristiwa menjelang Paskah, yaitu bagaimana ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami apa yang disebut dengan goncangan iman, ya, goncangan iman atau badai iman, yaitu pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi oleh karena kematian Kristus. Nah, saudara sekalian, di suasana Paskah ini, hari ini saya ingin membagi ini secara internal kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu hebat, ya, apa yang disebut dengan kegoncangan iman atau badai iman atau taufan iman, sesuatu yang begitu luar biasa, kondisi yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana seharusnya sikap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca dari bagian firman Tuhan, ya, yaitu dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Jadi ini adalah satu peristiwa yang saya sebut dengan salah satu episode dalam cerita menjelang Paskah atau cerita menjelang kematian Yesus, ketika Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang. Nah, saudara sekalian, peristiwa ini terjadi di perjamuan malam atau malam perjamuan atau beberapa jam sebelum peristiwa di Getsemani. Ketika Yesus bergumul di sana dalam doanya kepada Bapa di sorga dan ketika Yesus ditangkap oleh mereka yang tidak senang terhadap pelayanan dan kehidupannya. Saudara, saat itu Petrus dan semua murid yang lain menyatakan bahwa kegoncangan iman itu tidak akan terjadi pada mereka. Namun Yesus menyatakan bahwa mereka akan mengalami kegoncangan iman itu. Saudara, dari bacaan ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya seharusnya sikap kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami kegoncangan iman. Saudara, mari kita baca dari Matius pasal 26 ayat 35. Ayat 35 sampai ayat 30 sampai dengan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Saudara sekalian, demikianlah pembacaan kita. Jadi apa yang dimaksudkan dengan goncangan iman? Jadi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya, Petrus dan teman-temannya akan bergoncang imannya karena Yesus. Ya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Jadi demikianlah kata Tuhan, ya, bahwa mereka akan mengalami kegoncangan iman. Saudara, apa artinya kegoncangan iman? Kegoncangan iman di sini artinya mereka akan diserang secara iman, ya. Jadi memang mereka akan diserang secara fisik, tapi lebih lagi bahwa secara iman, karena diserang secara fisik itu, maka iman mereka akan tergoncang. Dan di sini dikatakan bahwa mereka akan tergoncang iman karena aku, karena Yesus. Karena mereka adalah muridku, murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka akan mengalami kegoncangan iman. Kegoncangan iman terjadi karena mereka bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan Yesus. Terjadi karena mereka adalah murid-murid Yesus. Terjadi karena mereka percaya kepada Yesus. Terjadi karena mereka mengikuti Yesus.
Saudara, karena status itu maka mereka akan mengalami kegoncangan iman. Saudara, ketika dikatakan di sini bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara, mengapa mereka mengalami kegoncangan iman? Kegoncangan iman terjadi karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Karena mereka bersekutu dengan Yesus. Karena mereka percaya kepada Kristus sebagai Allahnya, sebagai gurunya, sebagai rabi mereka. Maka mereka mengalami kegoncangan iman. Dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kegoncangan iman itu bisa terjadi, saudara, karena Anda adalah seorang Kristen. Karena Anda adalah pengikut Kristus, karena Anda adalah hadir di gereja, karena Anda adalah anggota persekutuan, maka Anda akan mengalami kegoncangan iman. Saudara, di dalam Contemporary English Version, ya, Alkitab berbahasa Inggris, dikatakan bahwa mereka akan menolak Yesus, ya. All of you will reject me. Kamu semua akan menolak aku. Itu demikian dikatakan di dalam Alkitab dalam versi yang lain. Kemudian di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa kamu semua akan berhenti percaya kepadaku. Saudara, berhenti percaya kepadaku. Jadi pada saat itu ada periode di mana murid-murid akan tidak percaya kepada Yesus. Mereka akan meninggalkan Yesus. Nah, di dalam bacaan kita ini, saudara, secara implisit dikatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi kegoncangan iman itu ketika Petrus menyangkal Yesus. Ketika seseorang menyangkal Yesus. Ketika seseorang meninggalkan Yesus. Saudara, apa yang terjadi dengan Petrus dan murid-muridnya ini tidak terjadi selamanya. Ini terjadi secara temporary pada saat itu saja. Tapi itulah yang dimaksudkan dengan kegoncangan iman. Saudara-saudara sekalian, ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, ya, yang menantang iman Anda, seharusnya apa yang Anda lakukan? Saudara, dari bacaan kita tadi, ya, dan perikop sebelumnya, ya, Yesus mengatakan bahwa pada perjamuan malam itu, ya, perjamuan malam yang Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata bahwa sampai nanti Yesus dan mereka akan melakukan perjamuan lagi di kerajaan Bapa di sorga. Inilah perjamuan yang terakhir, makan malam terakhir yang mereka lakukan bersama, dan mereka akan melakukan itu lagi ketika mereka bertemu dengan Yesus di sorga. Saudara, ini berarti bahwa ini semacam kata-kata dan ungkapan-ungkapan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka mengalami kondisi seperti itu, ya, Yesus mengatakan bahwa dia akan meminum cawan yang seharusnya dia tidak minum, tapi dia harus meminum cawan itu demi untuk menyelamatkan isi dunia ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang seharusnya Anda lakukan, ya, ketika Anda mengalami peristiwa, ya, atau keadaan di mana iman Anda tergoncang, di mana Anda menghadapi masalah, di mana Anda menghadapi pergumulan, apa yang harus Anda lakukan? Saudara, yang pertama dari bacaan kita ini mengatakan begini, ketika Anda menghadapi masalah itu, yang harus Anda lakukan adalah nyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Ketika Anda menghadapi masalah, ketika Anda bergumul, ketika seolah-olah iman Anda itu terguncang, seolah-olah Anda mengalami badai iman, ya, karena begitu besar masalah yang Anda hadapi, karena begitu besar pergumulan yang Anda hadapi. Apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan pertama yaitu nyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, saya ingin kita membaca dari ayat 30, ya. Ayat 30 mengatakan demikian, ya. Ayat 30 mengatakan begini. Sesudah menyanyikan nyanyian puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Saudara sekalian, dikatakan sesudah mereka menyampaikan atau menyanyikan puji-pujian, maka mereka pergi ke Bukit Zaitun. Saudara, ayat-ayat ini mengimplikasikan, mengandung makna, ya, bahwa Yesus dan murid-muridnya itu ketika di malam perjamuan terakhir itu mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka mengangkat puji-pujian kepada Allah. Dan saudara, saya belajar, saya baca, saya melakukan survei, eksplorasi terhadap firman Tuhan, ya, Alkitab kita, dan saya belum, mungkin ada, ya, tapi saya belum pernah menemukan bagian lain di dalam 4 Injil, ya, yang mengatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya mengangkat puji-pujian.
Jadi saya belum pernah mengalami ini dan mengalami hal itu, belum menemukan kecuali pada peristiwa ini. Memang peristiwa ini tercatat di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, yang mengatakan bahwa pada peristiwa itu Yesus dan murid-muridnya mengangkat puji-pujian. Saudara, ketika mereka mengalami pergumulan yang begitu berat, masalah yang akan mereka hadapi begitu besar, apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat puji-pujian. Saudaraku, ini sangat luar biasa karena Yesus menaikkan puji-pujian dalam satu persekutuan. Nah, saudara pernah mendengar nyanyian ini? Apakah saudara pernah mendengar puji-pujian seperti ini? Nah, ayat ini mengatakan hal itu, bahwa Yesus dan murid-muridnya mengangkat puji-pujian. Yesus sendiri menyanyikan puji-pujian, mengangkat puji-pujian. Dan saudara, saya sangat rindu satu saat nanti, bukan satu saat, pada saatnya nanti ketika bertemu Yesus di sorga, maka kita akan mendengarkan seperti apa suara Yesus yang mengangkat puji-pujian. Saudara-saudara sekalian, itulah hal pertama. Ketika Anda mengalami masalah, mengalami pergumulan, maka angkatlah puji-pujian kepada Allah. Saudara, di dalam berbagai pasal di kitab Mazmur ya, menyatakan bahwa orang percaya itu harus selalu mengangkat puji-pujian kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, terutama dalam kesulitan, terutama dalam kesukaran, dalam cobaan, dalam masalah-masalah kehidupan. Maka orang percaya harus mengangkat puji-pujian pada Tuhan. Saudara, di 5 pasal terakhir dari kitab Mazmur ya, 146, 147, 148, 149 dan 150 ya, Mazmur kelima pasal itu menyatakan tentang puji-pujian, menjelaskan tentang puji-pujian dalam spektrum yang lebih luas, yang sangat luas, yang harus selalu diangkat oleh orang percaya kepada Allah. Saudara, khususnya di Mazmur 149 ya, 149 ayat 5 dan ayat 7 dikatakan demikian. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah puji-pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua atau Alkitab ini ada di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Saudara, frasa Alkitab ini, Mazmur 149 ayat 5-7 mengatakan begini. Bahwa ketika Anda menghadapi masalah, makalah angkatlah puji-pujian. Angkat puji-pujian itu berada di satu pihak. Dan di pihak lain ada pedang bermata dua, itu ada di tangan Anda. Dengan kata lain, Alkitab berada di tangan Anda. Ketika Anda menghadapi masalah, angkatlah puji-pujian. Tapi pada saat yang sama juga Anda membaca firman Tuhan, pedang beralkitab. Dan pemazmur mengatakan semuanya itu untuk apa? Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Untuk yang melakukan penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Jadi ketika menghadapi penyiksaan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problema yang begitu besar, yang harus dilakukan yaitu adalah angkat puji-pujian. Saudara, banyak orang diberkati karena baca firman Tuhan. Tetapi banyak orang lain juga diberkati ya, atau dikuatkan karena mendengar puji-pujian. Saya termasuk orang yang banyak diberkati karena mendengarkan puji-pujian atau membawakan puji-pujian. Jadi ketika dalam berbagai kesempatan Anda mengangkat puji-pujian, Anda diberkati, Anda diberikan kekuatan karena Anda mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, saya termasuk senang nyanyian rohani ya. Jadi ini buku kidung pujian kita, nyanyian rohani. Nyanyian rohani ayat 11. Yang ketika saya masih kecil ya, berada di Ambon ya, ketika masih kecil masih hadir di dalam ibadah-ibadah anak-anak dulu ya, saya sangat senang dengan nyanyian rohani ya. Dan banyak dari nyanyian rohani itu yang saya masih ingat sampai sekarang, yang saya masih hafal. Dan salah satunya yaitu nyanyian rohani nomor 11 yang berjudul Kami Puji Engkau. Ayat 3-nya mengatakan begini, Bapa kami janganlah anak-anakmu binasa, pimpin dan sayangilah, kami pun senantiasa, sambut kami akhirnya di tempat terang baka. Saudara, nyanyian rohani ini mengatakan begini, Bapa kami janganlah anak-anakmu binasa. Jangan sampai anak-anakmu mengalami masalah, goncangan iman. Tapi pimpin dan sayangilah.
kami senantiasa. Saudara, sebagai pelajaran bagi kita pada hari ini, bila Anda menghadapi goncangan iman, pergumulan hidup, kesulitan hidup, angkatlah puji-pujian kepada Tuhan. Anda bisa dengar lagu pujian di dalam mobil kalau Anda berkendaraan, di tempat tidur Anda selagi Anda berjalan, Anda berolahraga bersama keluarga di rumah Anda, setiap saat Anda bisa mendengarkan puji-pujian kepada Allah atau mengangkat puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian yang terdapat dalam buku-buku pujian, ya, yang seperti tadi saya sebutkan, Mazmur, nyanyian rohani, Dua Sahabat Lama, Kidung Jemaat, dan banyak lagi puji-pujian saat ini akan memberikan Anda kekuatan. Saudara, karena itu mulai hari ini, bila Anda dalam pergumulan yang berat, janganlah berhenti angkat puji-pujian. Angkat puji-pujianlah kepada Allah. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua, apabila Anda mengalami masalah, pergumulan, ancaman, badai iman, maka apa yang Anda lakukan? Anda yang harus lakukan adalah Anda pergi ke Galilea. Nah, saya senang frasa ini dalam bacaan kita tadi. Pergilah ke Galilea. Ya, mari kita baca ayat itu. Dalam ayat ke-32. Ayat 32 mengatakan demikian. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Setelah aku bangkit, Yesus mengatakan kamu akan mengalami goncangan. Akan tetapi setelah aku bangkit, kata Yesus demikian, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dengan kata lain mengatakan, aku akan berada di Galilea menunggu kamu, dan kamu harus datang ke Galilea. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa guncangan iman itu mungkin akan datang, tapi itu akan berakhir. Dan kamu harus menjumpai aku di Galilea. Saudara, dengan kata lain Yesus ingin mengatakan begini, kita akan bertemu di kampung kita, ya, kampung Tuhan Yesus, ya, Nazaret, ya, dan murid-murid, ya, Kapernaum, banyak murid pada saat itu memang di sekitar Galilea. Jadi Galilea itu adalah tempat mereka, sehingga Yesus mengatakan, aku akan mendahului kamu di Galilea. Kamu akan bertemu aku bukan di Yerusalem, tetapi aku akan menunggu kamu di Galilea. Saudara, Galilea adalah tempat persekutuan yang sangat dalam, di mana mereka berada sangat dalam. Persekutuan yang erat terjadi antara Yesus dan murid-murid. Tempat di mana murid-murid mengenal Yesus. Tempat ketika mereka dipanggil untuk hidup dengan Yesus. Ketika mereka memutuskan untuk sepenuhnya, ya, mengabdikan hidup mereka itu untuk bertemu bersama dengan Tuhan Yesus. Tempat mereka belajar tentang kehidupan. Dan ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan bahwa aku akan mendahului kamu di sana. Kamu harus bertemu dengan aku di sana. Saudara, ketika menghadapi masalah, ingatlah janji Tuhan. Ya, Yesus dalam cerita tadi bahwa murid-murid akan tergoncang imannya, tapi Yesus berkata, ingat, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi ini mengatakan ketika Anda mengalami masalah, ingat janji Tuhan. Tadi yang pertama, ketika Anda mengalami masalah, angkat puji-pujian. Yang kedua, ketika Anda mengalami masalah, ingat janji Tuhan. Dan kembalilah ke Galilea. Anda harus balik ke Galilea. Saudara, tentang janji Tuhan ini, Daniel mengingat itu betul, ya. Nabi Daniel, ya, ketika dia berada di kerajaan Persia, sebelumnya Babilonia, dia ingat janji Tuhan. Dia ingat janji Tuhan yang dikatakan dalam Nabi Yeremia, ya, kitab Yeremia. Ketika Yeremia mengatakan bahwa Israel akan dibuang, tetapi setelah 70 tahun mereka akan kembali ke Yerusalem. Bahwa Israel akan dibuang, tetapi timbunan puing-puing Yerusalem akan dipulihkan setelah 70 tahun. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Daniel mempelajari firman Tuhan, mempelajari Yeremia, dan dia menemukan janji itu, dia ingat janji itu. Lalu dia berdoa, dia memohon, dan dia berpuasa. Dan kemudian Israel dibebaskan. Saudara-saudara tahu ini, bahwa pada zaman Raja Kores, ya, Raja Persia pada saat itu, maka orang Israel dikembalikan kepada Tuhan. Orang Israel kembali ke Yerusalem. Saudara, tapi Daniel mengingat itu. Daniel mengingat janji Tuhan itu. Sehingga dia berdoa. Dia katakan, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kota kami, kota Yerusalem. Kota yang disebut dengan namamu. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan ampunilah, dan ya Tuhan perhatikanlah kami. Dan saudara sekalian, dengan doa Daniel itu, dia meminta, dia berdoa syafaat kepada Tuhan. Dia ingat janji Tuhan. Dan kemudian Israel dipulangkan kembali dari Babilonia, dari Persia, tempat pembuangan
ke Yerusalem. Karena Daniel mengingat janji Tuhan, maka dia diberi kekuatan. Dia bisa berdoa pada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Bila Anda mengalami masalah pergumulan, pulanglah ke Galilea. Saudara, Galilea Anda di mana? Galilea Anda itu adalah gereja Anda. Galilea Anda itu adalah persekutuan Anda. Jumpai Yesus di sana. Dia sudah mendahului. Dia menunggu kamu di sana. Ketika Anda mengalami masalah, ingatlah akan janji ini. Pulang ke Galilea. Jangan tinggal di Yerusalem. Jangan tinggal dengan pergumulan Anda. Tapi pulang ke Galilea. Kembali ke Galilea. Saudara, hari ini saudara masing-masing Anda harus tahu di mana Galilea Anda. Galilea Anda adalah gereja Anda. Galilea Anda adalah persekutuan Anda. Dan Galilea Anda itu adalah bagaimana Anda memegang puji-pujian di tangan kanan. Dan di tangan kiri adalah pedang bermata dua. Anda melakukan hal itu dan Anda bertemu dengan Tuhan. Sehingga masalah goncangan iman yang Anda hadapi, Anda bisa membawa itu kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga dari perikop kita tadi. Ketika Anda mengalami masalah, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan kita overconfidence. Seperti Petrus, tetapi kita harus berpegang pada janji Tuhan. Jadi jangan overconfidence, tetapi berpegang pada janji Tuhan. Saudara, ayat 33 mengatakan itu. Mari kita baca ayat 33. Saudara, dalam percakapan malam itu, ya, Yesus mengatakan bahwa kamu semua akan mengalami goncangan iman. Kemudian Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, Petrus mengatakan begitu. Biarpun mereka semua, mungkin sambil menunjuk kepada murid-murid yang lain. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Saudara, Petrus ini sangat overconfidence. Kemudian kata Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau akan sudah 3 kali menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok beberapa jam lagi, engkau akan 3 kali menyangkal aku. Saudara, namun di ayat 35, Petrus mengatakan begini, saudara. Ayat 35. Ayat 35 mengatakan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Saudara, ini betul-betul suatu ekspresi kebanggaan diri yang luar biasa dari Petrus. Yang sesungguhnya tidak menggambarkan imannya yang genuine, yang asli. Ini bukan iman Petrus, tetapi suatu statement, satu pernyataan yang sikapnya itu overconfidence, ya, yang membandingkan dirinya dengan orang lain, yang menganggap remeh atau enteng masalah, dan sedikit agak sombong menyampaikan ekspresi imannya atau sikap imannya. Saudara-saudara sekalian, apa itu overconfidence? Tadi saya katakan bahwa Petrus mengalami itu dengan overconfidence, dan sebetulnya kita nggak boleh overconfidence. Apa itu overconfidence? Overconfidence adalah overestimasi terhadap performance dirimu. Jadi kamu menganggap dirimu tuh hebat, performanya yang luar biasa, overestimasi terhadap keadaanmu. Ya, dalam kasus ini imanmu, kamu menganggap bahwa kamu itu lebih tinggi, lebih hebat imanmu, overestimasi. Yang kedua, overplacement. Yang overconfidence adalah overplacement. Kamu menempatkan dirimu terlalu tinggi, lebih baik dari yang lain. Ya, itu yang disebut dengan overplacement. Sehingga Petrus menyatakan begini, biar yang lain itu mereka akan tergoncang, tapi aku tidak akan tergoncang. Bahkan aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Dan yang ketiga, apa arti overconfidence? Overconfidence itu overprecision. Overprecision itu yaitu Anda membandingkan iman Anda lebih dari iman orang lain. Lagi pula persoalannya Anda tidak tahu mengukurnya, presisinya tidak ada. Ya, ketika Petrus mengatakan bahwa yang lain bergoncang, saya tidak, seolah-olah Petrus mengatakan bahwa imannya lebih tinggi dan tidak ada ukuran tentang iman yang disampaikan oleh Petrus ini. Saudara, sering kali kita overconfidence, ya. Dan banyak kejadian di dunia ini yang overconfidence. Ada satu cerita yang menarik bahwa Opera House di Sydney itu rencana dibangun dalam 4 tahun dengan biaya sekitar 7 juta Australian dollar pada saat itu, ya, pada zamannya. Namun yang terjadi 14 tahun dengan biaya sekitar 102 juta dolar yang selesai tahun 1973, suatu landmark yang sangat luar biasa yang ada di kota Sydney. Tapi orang cerita bahwa pembangunan Opera House itu dipenuhi dengan overconfidence
dari mereka yang membangun pada saat itu. Jadi apa itu overconfidence? Overconfidence itu terlalu overestimasi, menganggap bahwa dirinya paling hebat, menganggap dia paling tahu, menganggap imannya paling tinggi, lalu membandingkan dengan orang lain. Saudara, ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda dalam pergumulan, lalu kemudian Anda memiliki apa yang disebut dengan overconfidence, maka itu adalah awal dari kejatuhan Anda. Ketika Anda mengalami masalah pergumulan, harus Anda diam dan datang pada Tuhan. Tidak membuat keributan. Saudara, salah satu ciri dari orang yang overconfidence itu adalah loudy and noisy. Ya, jadi dia selalu ngomong kemana-mana dan dia selalu ribut. Itu adalah orang yang overconfidence. Dia cari validasi dari orang lain. Dia cari validasi dari orang lain. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Atau dengan pihak luar. Dia yang berbicara keras. Itu juga adalah orang-orang yang overconfidence. Saudara, itu tidak boleh terjadi. Ketika Anda mengalami masalah, apa yang terjadi apa yang harus Anda lakukan? Datang dengan rendah hati pada Tuhan. Sampaikan pergumulan Anda. Bahwa Anda tidak mampu menjalaninya. Bahwa Anda tidak mampu mengatasinya. Karena itu biarlah Yesus yang mengambil alih pergumulan itu. Biarlah Yesus yang memberikan kekuatan kepada Anda dalam mengatasi, dalam menghadapi pergumulan itu. Jadi bukan overconfidence seperti apa yang Petrus lakukan. Dan nanti kita akan baca pada kali berikut bahwa memang pada akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan jangan kita mempunyai sikap seperti itu. Saudara, kalau Anda mengalami itu, maka kalau Anda mengalami masalah, maka apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, angkat puji-pujian pada Tuhan. Yang kedua, kembalilah ke Galilea. Kembalilah ke persekutuan Anda. Persekutuan yang selama ini Anda rasakan. Yang Anda lahir di sana. Yang Anda hidup di sana. Yang membentuk Anda sebagai murid-murid Kristus. Kembalilah ke persekutuan. Apabila itu gereja lokal Anda, kembalilah ke gereja lokal Anda. Apabila itu di tempat tinggal Anda, kembalilah ke tempat tinggal itu. Dan nikmati persekutuan. Nikmati persekutuan itu. Apa yang disebut dengan puji-pujian di tangan kanan Anda. Dan firman Tuhan di tangan kiri Anda. Anda alami itu. Lakukan itu. Dan yang ketiga, ketika Anda mengalami masalah, maka apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah tidak overconfidence. Tapi dengan rendah hati datang pada Tuhan. Dengan penuh rendah hati datang pada Tuhan. Dengan lutut yang tertunduk, ya, dengan berlutut, dengan rendah hati datang pada Tuhan dan menyampaikan bahwa Anda tidak sanggup menghadapi masalah yang Anda hadapi. Dan minta Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Atau Tuhan mengangkat masalah itu dari Anda. Saudara, sebagai take away, ya, belum lama ini atau beberapa hari yang lalu ada seorang yang bernama Gordon Moore. Ya, Gordon Moore ini adalah pendiri Silicon Valley. Dia meninggal minggu lalu, ya, pada usia 94 tahun. Dan karena dia adalah orang yang membawa perubahan besar dalam dunia, dalam peradaban dunia, ya, maka di Indonesia nggak begitu terasa dampak dari kematiannya. Tapi bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang teknologi, mereka mengalami itu, ya, merasa kehilangan orang yang disebut dengan Gordon Moore ini. Nah, saudara, dia menciptakan satu teori, dan teori itu, ya, disebut dengan hukum, ya, Moore's Law atau hukum Moore, yang mengatakan demikian: integrated circuit will essentially double in power every year. Bahwa karena ini terkait dengan ya, ini semacam ilustrasi yang terkait dengan sistem teknologi, ya. Jadi integrated circuit. Jadi bagaimana sistem yang saling terintegrasi, ya, software yang saling terintegrasi itu dia akan meningkatkan kekuatannya setiap tahun. Saudara, dalam bahasa iman Kristiani saya menganggap ini bahasanya demikian. Mereka yang hidup dalam persekutuan, mereka yang hidup secara terintegrasi dalam persekutuan dan datang dalam pujian, belajar firman Tuhan, bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang hidup secara demikian, maka mereka akan memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu akan bertambah setiap hari. Integrated circuit will essentially double in power every year. Demikian pula orang-orang yang hidup dalam persekutuan, mereka akan mendapatkan kekuatan, bertambah kekuatannya setiap hari, sehingga mereka bisa menghadapi masalah dengan tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, tinggallah dalam persekutuan dengan Allah. Ketika Anda dalam pergumulan yang berat, justru semakin harus lebih intensif lagi Anda berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Angkat puji-pujian kepada Tuhan, jangan overconfidence,
Dan yang terakhir yaitu bahwa Anda harus bisa selalu hidup di dalam persekutuan. Ya, harus tetap dalam persekutuan. Puji-pujian, persekutuan, dan tidak overconfidence. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.